baik, shalom semua. Perkenalkan, kami dari kelompok L. Kami akan mempresentasikan teori tentang bad law. Bisa dilihat dengan jelas nama-nama dari setiap anggota kelompok kami di slide pertama. Baik, bisa lanjut ke slide kedua. Oke, sebelum kita masuk pada teori dari bad law, kita perlu tahu biografi dari bad law. Bad law ini memiliki nama panjang Hildegard A. Bad law yang lahir dari Pennsylvania tahun 1909 di Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai pionir perawatan jiwa dengan karir lebih dari 7 dekade. Dirinya menyelesaikan pendidikan D3 keperawatan di Potsdam, Pennsylvania tahun 1931. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan profesional psikologi tahun 1943 di Wellington. Tahun 1947, Bad law menyelesaikan pendidikannya di jurusan keperawatan jiwa di Universitas Columbia, New York, dan mendapat profesor dari Universitas Rutgers. Dirinya dikenal dengan ibu keperawatan jiwa, karena teori yang ditemukannya dengan latar belakang pekerjaan sebagai perawat jiwa. Baik, sekarang kita masuk pada teori tadi, definisi dari teori dari Bad law. Teori keperawatan Bad law ini dikenal dengan nama interpersonal relation. Teori ini menjelaskan tentang kemampuan seseorang dalam memahami dirinya dan orang lain, menggunakan proses interpersonal, hubungan antara perawat dan klien, serta masalah yang muncul akibat sakit. Kita mengatakan bahwa perawatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas dari hubungan antara pasien dan juga perawat. Perawat adalah seorang sebagai individu yang profesional dalam hubungan keperawatan dan pasien. Keperawatan dari Bad law ini didefinisikan sebagai proses interpersonal interaksi tertutup antara perawat pasien yang memiliki keperawatan dikaji dan memiliki kebutuhan pasien. Sekarang masuk pada bagian fase dan hubungan perawat pasien. Bad law mengidentifikasi 4 fase dalam hubungan perawat dan pasien. Setiap fase memiliki karakteristik spesifik. Fase-fase ini bersifat terapeutik dan berfokus pada interaksi personal, yaitu fase orientasi, fase inovasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Pada bagian fase ini akan dijelaskan secara detail oleh teman saya, Angel. Pada teman saya dipersilakan. Oke, yang pertama adalah fase orientasi. Fase ini terjadi awal pertama kali bertemu pasien. Fase orientasi penting dalam membangun hubungan terapeutik. Tugas perawat menyediakan informasi yang adekuat dan menjawab pertanyaan dari pasien. Saat bertemu pasien, perawat memperkenalkan diri dan status profesionalnya. Kemudian fase pengenalan, perawat menekankan tujuan dan sifat hubungan. Fase ini secara umum untuk membangun hubungan yang terapeutik dengan pasien dan keluarga. Perawat dapat mempromosikan sikap saling percaya, empati, menciptakan suasana menyenangkan, dan memahami kebutuhan pasien. Pada fase orientasi, adanya kontrak awal antara pasien dengan perawat untuk memupuk rasa kepercayaan, sehingga perawat lebih mudah melakukan pengumpulan data. Yang kedua, fase identifikasi. Fase ini merupakan awal dari tahap kerja. Pasien dan perawat memecahkan masalah bersama dan menetapkan tujuan khusus untuk setiap masalah. Pengumpulan data dan intervensi yang tepat dalam rencana pengobatan mengidentifikasi masalah kesehatan. Perawat membantu mengeksplorasi perasaan pasien seperti ketakutan dan kecemasan, mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya pasien, menyalurkan energinya ke dalam perilaku positif, dan secara aktif melibatkan pasien dalam pengobatan. Pada tahap ini, perawat harus mampu bertindak, memfasilitasi dan mengenali perasaan pasien, serta mengelola perawatannya. Yang ketiga, fase eksploitasi. Fase ini terjadi pada tahap kerja, atau yang dapat disebut dengan intervensi keperawatan, yang dimana perawat mengarahkan seorang pasien dalam pemberian layanan kesehatan, dan tentunya pada tahap ini terjadi suatu kerjasama antara perawat dengan pasien, sehingga dapat tercipta sebuah solusi dan kontrol tentang keadaan pasien itu sendiri. Yang keempat, fase resolusi. Fase ini dapat juga disebut dengan fase terminasi, yang adalah fase mengakhiri hubungan terapeutik dan masalah daripada pasien itu sendiri, dan telah direncanakan untuk pulang, dan telah selesai. Dan yang paling penting pada tahap ini adalah bagaimana perawat mengedukasi pasien tentang perawatan secara mandiri di rumah. Yang selanjutnya ada peran perawat menurut Bad law. Bad law membagi 6 peran perawat dengan bermacam-macam fase hubungan perawat pasien. Yang pertama yaitu peranan orang asing atau stranger. Perawat dan pasien di sini adalah sebagai orang asing atau tidak mengenal satu sama lain. Maka peran perawat adalah seorang perawat harus bersikap ramah dan emosi yang wajar, tidak mendikte
pasien, tapi dapat menerima keadaan pasien apa adanya. Yang kedua, peranan sebagai narasumber atau research person. Perawat harus mengemukakan jawaban yang spesifik, khususnya yang berkaitan dengan informasi kesehatan dan interpretasi atau penilaian pasien terhadap rencana perawatan dan pengobatannya. Yang ketiga, peranan sebagai pendidik atau teaching role. Di sini Peplang memisahkan teaching role ini ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, instruksional. Di sini perawat sebagai pengajar dengan cara pemberian informasi dan penjelasan dalam ruang lingkup pendidikan. Yang kedua yaitu eksperiental. Di sini perawat berperan sebagai pengajar dengan menggunakan pengalaman sebagai dasar dari kemajuan dari hasil pengarahan. Yang keempat, peranan sebagai pemimpin atau leadership role. Bagian ini melibatkan proses yang demokratif, di mana perawat membantu pasien menghadapi masalahnya dengan cara bekerjasama dan berpartisipasi aktif. Yang kelima, peranan sebagai pengganti atau surrogate role. Di sini pasien berperan seperti perawat. Sikap dan perilaku perawat tentu akan menciptakan perasaan tertentu bagi pasien, dan hal ini akan direspon dalam hubungan antara perawat dengan pasien. Yang keenam yaitu peranan sebagai konseling atau counseling role. Di sini perawat berperan memberi respon bagi pasien yang memerlukan. Perawat akan membimbing pasien untuk menolong pasien mengingat dan memahami secara utuh apa yang terjadi. Kemudian komponen utama pada teori Peplau. Ada 4 komponen utama. Yang pertama itu individu atau manusia. Individu atau manusia merupakan seseorang yang membutuhkan bantuan dan juga berjuang dalam hal mengurangi kecemasan terkait dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Yang kedua itu kesehatan. Di sini didefinisikan sebagai satu proses interpersonal guna untuk memfasilitasi sebuah perubahan kepribadian ke depan. Yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan merupakan suatu faktor eksternal yang signifikan dan dihubungkan dengan budaya dan latar belakang pasien tersebut. Dan komponen yang terakhir yaitu keperawatan. Keperawatan diartikan sebagai sesuatu yang berkarakteristik, signifikan, terapeutik, dan juga memiliki sebuah proses yang interpersonal. Dan tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara pasien dengan perawat, dan di mana perawat memiliki peranan dan memberikan pelayanan dan juga edukasi kepada pasien terkait kebutuhan. Baik, selanjutnya ada hubungan terapeutik perawat dan klien, di mana Peplau mengidentifikasikan sebagai perawat merupakan seorang yang profesional yang memiliki kendali serta pengetahuan dalam memberikan intervensi keperawatan kepada pasien berupa interpersonal, intelektual, serta keterampilan sosial. Untuk itu, perawat tidak dapat dipisahkan dari tindakan merawat serta menyelesaikan permasalahan dari pasien itu sendiri. Perawat juga dituntut untuk mampu memahami, mengerti, serta mampu membantu permasalahan dari pasien tersebut. Peplau juga mengibaratkan bahwa perawat dan pasien adalah dua orang asing yang baru pertama kali bertemu, namun kemudian saling berinteraksi dan menjadi sahabat. Kemudian ini ada beberapa referensi atau sumber dari kelompok L yang digunakan. Oke, sekian dan terima kasih. September song, summer lasted too long. Time was so slowly, when we were